Perkenalkan, nama saya Khairunisa Nurrohmah dari Pendidikan Kewarganegaraan kelas C, Fakultas Agama Islam, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. NPM 2110311200084. Ini saya akan memaparkan wawancara mengenai hak asasi manusia dan Pancasila. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak dan melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantungan. Pertama, ada hak pendidikan. Setiap anak berhak menempuh pendidikan sesuai dengan jenjangnya. Misalnya, mulai dari SD hingga SMA atau SMK. Anak juga berhak memperoleh pendidikan yang layak dan sesuai dengan yang diinginkan tanpa adanya paksaan. Selanjutnya, ada hak setiap manusia berhak berkeluarga, melanjutkan keturunan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Hak hidup juga termasuk perlindungan dan segala bentuk tindakan kekerasan, perbudakan, serta diskriminasi. Hak mengeluarkan pendapat. Manusia juga memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya. Cara penyampaian pendapat ini harus dilakukan sebaik mungkin dan menaati peraturan yang berlaku. Hak kebebasan berpendapat ini menjadi hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak bebas memeluk agama sama seperti haknya lainnya. Manusia juga memiliki kebebasan untuk memeluk agama kepercayaannya masing-masing. Tanpa adanya unsur paksaan, manusia juga mendapat hak yang setara untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya tanpa adanya unsur paksaan atau diskriminasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya kritik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan sepangkat angka gagasan, prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan produsernya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Demokrasi bisa dilakukan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Nurrohmah akan mewawancarai salah satu narasumber bernama Devi Anggrayanisa Putri, mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, mengenai hak asasi manusia. Baik, akan saya mulai untuk pertanyaan pertama. Menurut pandangan saudara sebagai seorang mahasiswa, seberapa penting hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat? Menurut saya, hak asasi manusia mengatur pemenuhan kebutuhan dasar kita semua seperti pendidikan, makanan, dan tempat tinggal yang layak. Hak asasi manusia juga mendorong perlindungan dari kekerasan, mendorong kebebasan berpikir, beragama, dan berkepercayaan, kebebasan berekspresi, dan banyak lagi. Bisa disebutkan apa saja pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di lingkungan kampus atau tempat lingkungan saudara tinggal? Daerah tempat saya tinggal biasanya terjadi pelanggaran hak asasi manusia, seperti mengeksploitasi anak di bawah umur untuk bekerja tanpa mempertimbangkan mental anak. Yang lainnya yaitu orang tua menyiksa atau menganiaya anaknya sendiri. Yang ketiga ada diskriminasi dengan membanding-bandingkan atau membeda-bedakan status, latar belakang pendidikan, dan lain-lain. Untuk pertanyaan ketiga, menurut saudara sendiri, apakah hak asasi manusia sudah berjalan dengan baik di Indonesia? Menurut saya, Indonesia yang menganut sistem ideologi Pancasila harus dapat menjalankan hak asasi manusia sesuai dengan sifat dan nilai dasar yang terkandung dalam seluruh unsur Pancasila, di mana hak-hak seluruh rakyat Indonesia secara bebas diwujudkan. Namun, kebebasan itu dibatasi oleh hak asasi orang lain.
Jadi hak asasi manusia ditegakkan secara bebas tetapi bertanggung jawab dan penuh kasih sayang. Tidak boleh mengganggu hak asasi manusia orang lain. Dan fakta yang tidak sepenuhnya ditegakkan di lapangan. Untuk pertanyaan terakhir, harapan saudara sendiri untuk kedepannya agar tidak lagi terjadi kasus-kasus hak asasi manusia di Indonesia ataupun di lingkungan sekitar, bagaimana? Menurut saya, agar implementasi hak asasi manusia berjalan dengan baik, kita perlu bersikap toleran dan menumbuhkan kesadaran untuk menghormati hak asasi orang lain. Jadi harus mampu menghargai perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik, terima kasih untuk teman saya sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, terima kasih. Baik, saya bersama narasumber kedua akan mewawancarai mengenai demokrasi bersama saudara Muhammad Hasbi Maulana selaku wirausaha. Untuk pertanyaan pertama, menurut pandangan Bapak, seberapa realitasnya demokrasi di negara Indonesia? Menurut saya, demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan benar. Karena rakyat Indonesia sudah demokrasi dan Pancasila, di mana demokrasi itu memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Baik, untuk pertanyaan kedua, menurut Bapak, apakah di lingkungan sekitar ini atau di negara ini sendiri pernah mengalami kasus kecil dalam pelanggaran demokrasi? Iya, contohnya kasus yang pernah ada, yaitu mengenai politik uang dalam pemilu. Selain itu, rendahnya partisipasi dan rendahnya kualitas pemilu dan lain sebagainya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, solusi atau cara Bapak sebagai warga negara dalam mengimplementasikan demokrasi di Indonesia dengan cara seperti apa? Solusi saya adalah bagaimana menghadirkan seorang bernegara yang mampu menjamin sistem pemerintahan, akuntansi, dan responsif, perlindungan hak-hak warga negara dari negara, serta penegakan hukum demi mewujudkan keadilan secara nyata. Baik, untuk pertanyaan terakhir, harapan Bapak untuk kedepannya agar tidak terjadi kasus-kasus demokrasi di Indonesia seperti apa? Harapan kedepannya agar kuasa politik yang digenggamnya di dalam mengoperasikan kewenangan tentu harus diimbangi komitmen membangun etika politik, kemampuan berorganisasi dalam mencetak kepemimpinan, serta keterampilan mengolah aspirasi rakyat menjadi kebijakan. Baik, sekian dari saya dan narasumber untuk wawancara kali ini. Terima kasih kepada saudara Muhammad Hasbi Maulana sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, sebagai suatu anugerah dari Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Secara universal, pembagian hak asasi manusia adalah hak-hak pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak-hak asasi politik, hak-hak asasi sosial dan kebudayaan, hak-hak asasi untuk mendapatkan tata cara peradilan dan perlindungan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang meliputi hak asasi manusia, Pancasila, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jangan sampai semua ini hilang dimakan waktu. Kita sebagai warga negara semestinya menjaga dan mencegah agar tidak terjadinya suatu konflik permasalahan baru.